Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fima bainina shaqiyyan wa la mahruma. Anta waliyuna qabilut tawbah wa ghafirudz dzambil 'azim faghfir li wa lana wa sairil muslimina wal muslimat innaka anta arhamur rahimin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesempatan yang berharga bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bahwa ibu-ibu pasti punya kesibukan di rumah. Barangkali ada yang masih ngurusin anaknya, ada juga yang ngurusin cuciannya, ada piring dan lain-lain. Bahkan ada mungkin baju yang belum disetrika atau baju yang belum disusun masuk ke dalam lemari. Tentunya hal-hal yang ini rela ditinggalkan dalam rangka minimal thalabul ilmi dan saling bersilaturahim. Nah, mudah-mudahan ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melakukan segala sesuatu yang dengan maksud untuk menjadi bekal di kehidupan akhirat kelak, dan tentunya juga ini akan menjadi bekal di kehidupan dunia. Kemarin saya dapat daftar isi calon apa yang kita bahas itu perihal tentang jenazah, halaman 597. Saya cek di sini kok enggak sama gitu. Nah, mungkin beda cetakannya. Ini fikih sunnah wanita, Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Sama? Enggak sama ya? Mata saya enggak lias jelat kalau jauh begitu enggak kelihatan. Nah, di sini ada bab tentang jenazah juga ada, tapi di halaman 213 kitab jenazah. Saya lebih lengkap. Lebih lengkap. Yang ini, yang mana? Lebih lengkap yang ini. Oh iya, masya Allah. Ya, penulisnya sama ya, tapi bab-babnya berbeda. Baik. Ibu-ibu jemaah muliakan oleh Allah, tak lupa kita berselawat dan salam kepada al-muallim, guru kita, gurunya para ulama, gurunya para sahabat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita akan bahas di siang hari ini semuanya bermuara kepada sang guru, sang Rasul, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan tentang tema apa-apa yang harus kita lakukan terhadap jenazah, atau dalam kitab fikih disebut dengan kitabul janaiz, kitab jenazah. Terkadang manusia disebut dengan jenazah kalau sudah mati, terkadang juga disebut dengan mayit. Jadi maknanya mutaqarib, mirip, berdekatan, meskipun di antara para ulama membedakan. Kalau mayit, semua masuk di dalamnya, semuanya masuk, termasuk selain manusia pun dikatakan mayit. Al-Quran juga menggunakan kalimat mayit, untuk menyebutkan orang mati. Diambil dari kata mata yamutu, mayit, mayit. Maka dalam bahasa Indonesia mati gitu. Mati
berasal dari kata mata yamutu, mayyit. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi mati. Cuma di konotasi masyarakat kita kalau katanya mati itu kasar. Padahal dalam bahasa Arab biasa. Dalam bahasa Al-Quran afa immata awin qutil. Apakah orang yang dimatikan, orang yang dibunuh? Biasa Al-Quran menggunakan kalimat mata. Mata artinya mati. Terkadang bahasa Arab menggunakan kalimat janazah. Janazah ini atau janaiz, janazah jamaknya janaiz, untuk menyebutkan mayatnya manusia. Menyebutkan mayatnya manusia. Apa bedanya dengan jissah atau jussah? Terkadang dibaca jissah, ada yang baca jussah. Jim, sa, dan ta. Ta marbutoh. Jissah atau jussah. Kalau jussah ini mutlak, sesuatu yang mati, bahkan bisa disebut juga kayak bangkai, itu juga jussah, bangkai. Tapi jenazah ini sebutan untuk manusia khusus manusia, dan konotasinya jenazah ini adalah mayat manusia yang sudah diurusin. Jadi kalau dia baru mati ya namanya orang mati, mayit. Terkadang disebut dengan sholat mayit, terkadang disebut dengan sholat jenazah. Kenapa disebut sholat jenazah lebih tepat atau janaiz? Karena dia sudah disiapkan, sudah dimandikan, sudah dikafani, diuruskan, dan begitu seterusnya. Jadi konotasinya berbeda-beda. Nah, tentunya sebelum kita sampai ke pembahasan itu, apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan mati dan kematian ataupun orang yang mati. Yang pertama adalah mentalkinkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, kalau secara harfiah talkinkanlah. Ditalkinkan ini apa namanya kalau kita di sekolah imla kan, apa namanya? Disuruh mengikutin kita, namanya talkin. Ya, kita sebutkan, dia ikutkan, dia ikutin, namanya talkin. Laqinu mautakum, kata Nabi, talkinkan kalianlah orang matimu. Maksudnya apa? Orang yang akan mati, orang yang akan wafat. Makanya diterjemahkan, talkinkanlah orang yang hendak wafat di antara kalian. Masya Allah. Dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau ada orang yang cuma pintar atau ngerti bahasa Arab, membaca ayat ini, membaca hadis ini, laqinu mautakum, berarti orang yang sudah mati baru ditalkinkan. Kan begitu tuh, secara bahasa artinya begitu. Nah, tapi penerjemah sudah menyesuaikan. Siapa yang ditalkinkan? Orang yang sedang sakratul maut. Wa inna lil mauti lasakarat, kata Nabi. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Ada sakaratul maut. Ya. Baik. Sakaratul maut hak, adalah satu kebenaran. Sakitnya luar biasa. Dalam satu riwayat kata Rasulullah seperti kambing yang dikulitin dalam keadaan hidup. Sakit luar biasa. Dalam riwayat lain jauh lebih sakit dibandingkan dengan disembelih 1000 kali, dipotong 1000 kali di tempat yang sama, diulang-ulang, jauh lebih sakit. Di sanalah pentingnya orang untuk ditalqinkan. Kenapa penting? Karena saat sakratul maut iblis datang. Wa qila man raq, kata iblis, man raq, siapa yang bisa ngobatinmu wahai calon orang mati? Kamu sekarang terbaring lemah,
sakit luar biasa. Siapa yang bisa ngobatin kamu? Wa qila man raq. Wa zanna annahu al-firaq. Dia sudah menyangka dia itu akan lepaslah, berpisah dari dunia, berpisah dari keluarga dan seterusnya. Di saat itulah iblis di akhir-akhir hayat dia akan menggoda manusia. Dia katakan, hari ini cuma aku yang bisa ngobatin. Aku yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Godaan iblis itu berat pada saat sakratul maut. Makanya sering kita berdoa supaya dimudahkan saat sakratul maut. Masya Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha katakan, aku tidak melihat ada orang yang lebih berat sakratul mautnya dibandingkan Rasulullah. Berarti sakratul mautnya Rasulullah berat. Masya Allah. Orang yang sakratul maut, kalau orang mukmin, apa namanya, keningnya ini berkeringat, berkeringat keningnya. Tanda-tanda kematian yang husnul khatimah. Jadi orang yang berat sakratul mautnya belum tentu orang zalim. Kenapa diberatkan orang sakratul maut ketika mau mati? Hatta yalqani, kata Allah dalam hadis qudsi, supaya dia bertemu denganku kayaumin waladathu ummuh, seperti ketika dia pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Jadi sakratul maut itu bagian daripada cara Allah untuk menebus dosa kita. Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah, sakratul mautnya berat. Kenapa berat? Karena Nabi SAW menanggung dari sebagian beratnya sakratul maut umat-umatnya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Maka perlu orang yang ketika sakratul maut kita talkinkan la ilaha illallah. Terkadang ada bu yang nggak bisa gerak sama sekali. Ya, la ilaha illallah. Ternyata bibir kita juga tidak perlu bergerak kan, cuma lidah saja. Ya, di sanalah kita memohon kepada Allah supaya saat-saat terakhir itu lidah ini tidak kaku untuk mengucapkan la ilaha illallah. Waktu hidup ya mungkin mudah bagi kita, mudah. Tapi saat sakratul maut, iblis hadir di situ, dia pengen menggoda kita supaya nggak ngucapin ini. Karena siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Mangkana akhiru kalamih, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kita hafal sekarang bu, mudah-mudah, senang, gampang. Tapi begitu saat sakratul maut, iblis hadir di situ. Masya Allah. Jadi di saat-saat kritis itulah iblis berusaha untuk terakhir kalinya ini menjadi pengikutnya atau bukan. Masya Allah. Maka perlu anak ketika orang tuanya sedang sakarat, talkinkan orang tua. Layaknya pertama kali orang tua ketika kita dilahirkan diapakan? Diazankan. Ada yang sebagian diiqomahkan. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang mengazankan atau mengiqomahkan anak yang baru lahir. Tapi ini bagian daripada amaliyah yang dilakukan oleh banyak kalangan para ulama dan tentunya juga kaum muslimin secara umum. Kemudian setelah orang tadi sudah lepaslah sakratul mautnya, dia ucapkan la ilaha illallah, sempurnalah kematiannya, terhembuslah nafasnya yang terakhir, terputuslah rezekinya, sampailah ajalnya, meninggallah dia, wafatlah dia, matilah dia. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat, menghadapkan ke arah kiblat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya bahwa Nabi SAW tiba di Madinah. Beliau bertanya tentang Barra bin Ma'rur, orang yang menjawab ia telah wafat dan sebelumnya ia meminta kepada kami agar sepertiga harta peninggalannya diberikan kepadamu hai Rasulullah. Ia juga berwasiat agar dihadapkan ke kiblat ketika sakratul maut.
mendengar hal itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Ya. Lalu beliau mengembalikan sepertiga harta mayit kepada anaknya, kemudian beliau pergi untuk mensalatkan dan berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhul jannah wa qad fa'alta. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, dan masukkanlah dia ke dalam surgamu, dan sesungguhnya engkau pasti melakukannya. Masya Allah. Jadi ada orang yang berwasiat di zaman Nabi, kalau dia mati wasiat pertamanya adalah hartanya diberikan kepada Rasulullah sebanyak sepertiga. Kenapa bukan setengah? Karena kalau harta warisan wasiatnya paling banyak adalah sepertiga. Misal ada orang tidak punya anak, tidak punya keluarga, hartanya 100 miliar, lalu dia berwasiat, dalam wasiatnya berikan 50 miliar hartaku ke panti asuhan misal, maka tidak boleh dilaksanakan 50% hartanya itu, 50 miliarnya tidak boleh, karena maksimal dari wasiat hanya sepertiga. Kata Rasul, was-thulutsu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, hartaku banyak, anakku cuma satu perempuan, aku mau kasih setengah hartaku. Kata Rasulullah, jangan kebanyakan, 2/3, jangan makin banyak. Sampai dia katakan sepertiga ya Rasulullah, udahlah sepertiga, itulah yang boleh diwasiatkan. Sementara 2/3 lainnya untuk ahli waris. Ya, jadi kalau ada orang berwasiat, misal dia marah dengan anak pertamanya, marah dengan anak paling kecil karena anaknya durhaka semua, selagi anaknya masih satu agama, sama-sama Islam, tidak boleh dihalangin harta warisannya. Kejadian di Balikpapan, ada seorang perempuan kaya raya, rumah kontrakannya 40 pintu di Balikpapan. Tiba-tiba setelah menikah, nggak berapa lama menikah dengan seorang laki-laki, maaf ini laki-lakinya kurang soleh, kurang baik. Baru menikah beberapa bulan si perempuan meninggal. Keluarga si perempuan marah. Enak betul itu laki ya, baru 3 bulan terus dapat harta warisan setengah loh Bu, harta warisan. Bahasa Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajikum, bagi kalian wahai para laki-laki, kalian mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan oleh istrimu, illam yakul lahunna walad, kalau mereka tidak punya anak. Setengah berarti dia harus dapat 40 pintu kontrakan, plus rumah yang ditempatin, plus usaha, plus pensiunan. Ini laki-laki tidak tahu doanya apa itu. Makbul itu doanya itu. Tapi si mertua ini, si orang tua yang meninggal, nggak mau ngasih. Enak betul dia, orang baru 3 bulan. Mau ditarik semua, ini mau ndak dikasih, nggak boleh. Itu haknya. Hukum Allah yang mengatur itu. Yusikumullah, Allah sudah wasiatkan harus begini, nggak boleh di otak-atik. Ya, rezekinya orang. Ya. Andai si perempuan juga tidak suka sama suaminya, tapi statusnya masih suami istri, belum cerai, dia tulis wasiat, hartaku kuserahkan semuanya untuk keluargaku, tidak termasuk suamiku. Nggak sah, nggak boleh wasiatnya dilaksanakan. Masya Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Islam itu tidak memandang orang solehkah, tidak solehkah, harta warisan tetap itu haknya. Kecuali berbeda agama atau dia pembunuh, dia bunuh istrinya, ya dia nggak berhak dapat hak warisan. Dia bunuh ayahnya, nggak berhak dapat warisan. Atau ayah bunuh anaknya, nggak berhak ayah dapat warisan. Ya. Yang pertama orang yang riddah, apa namanya itu, murtad, waqtilafuddin, berbeda agama sejak awal. Misalkan mereka asalnya Kristen, tiba-tiba
ayahnya masuk Islam. Ya. Meninggal si ayah, anaknya nggak boleh dapat warisan. Dalam hukum Islam begitu. Karena berbeda agama. Nah, wal qatil, pembunuh juga tidak boleh dapat hak warisan. Kalau boleh, berapa banyak ayah yang dibunuh oleh anak biar dapat warisan? Nggak begitu juga banyak kan? Berapa? Belum setahunan kayaknya ya. Ada istri yang bekerja sama dengan anaknya, bunuh suaminya. Ada kan? Ditangkap dua-dua itu. Di mayatnya dimasukkan ke dalam mobil, mobilnya dibikin seakan-akan terbakar, terus nabrak jatuh ke jurang. Ada beritanya itu. Ya, baru kapan waktu? Belum lama, belum sebulan, anak bacok orang tua. Masya Allah. Ya, yang begini ayahnya mati, tidak dapat warisan tuh. Masya Allah. Dan ini sahabat minta juga, selain dia berwasiat sepertiga, minta juga ketika dia mau mati nanti hadapkanlah aku ke kiblat. Supaya apa ya? Dia pengen hari akhirnya, kalimat akhirnya la ilaha illallah, dan dia telah menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Tentunya Ka'bah ini bagi orang-orang soleh sangat berat. Artinya apa? Sangat berarti. Rasulullah awal Nabi hijrah ke Madinah, kiblat kita kan belum ke Ka'bah itu, masih ke Baitul Maqdis. Rasulullah itu saking rindunya ke Ka'bah, Rasulullah sering mengadah tangan ke langit, minta kepada Allah. Bahkan Nabi ngadu kepada Jibril tentang Ka'bah yang, ya Rasulullah, dengan Ka'bah hubungannya kan sangat dekat. Rasulullah usianya 53 tahun baru hijrah, berarti 53 tahun usianya Ka'bah itu melekat dengan kehidupan Nabi. Lah yang kita aja umrah sekali dua kali udah rindu Ka'bah. Bagaimana Nabi yang dengan kehidupannya terikat kuat dengan Ka'bah, rindu luar biasa. Akhirnya Allah turunkan ayat di surat Al-Baqarah juz 2 itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Muhammad, kami melihat engkau menengadahkan tanganmu ke langit, pandanganmu kau hadapkan ke atas, memohon kepada Allah supaya Ka'bah dijadikan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami gantikan kiblatmu menjadi kiblat yang engkau sukai. Tadi di Baitul Maqdis disuruh pindah ke Ka'bah. Makanya Nabi disebut ya imamal qiblataini, wahai imam yang memiliki dua kiblat. Dalam waktu sholat kiblat Nabi dua. Pertama menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba disuruh Allah pindah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindahlah menyamping. Jadi bukan dari depan pindah ke belakang, enggak, menyamping saja begitu. Dari Baitul Maqdis disuruh pindah ke Ka'bah. Masya Allah. Ya, jadi disebut Nabi sebagai imam qiblatain, imam dua kiblat. Ya, sahabat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghadap kiblat. Sehingga kiblat atau Ka'bah ini bagi Nabi, bagi sahabat, bagi orang soleh luar biasa. Bahkan maafnya kita buang air pun tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangin kiblat. Ya, saya ingat ada Pak Haji dulu yang lagi bangun WC di rumah, ya, dia katakan, saya tahu Pak Ustadz, katanya, biar saya tukang-tukang begini, saya tahu, katanya, kalau WC itu tidak boleh menghadap kiblat. Wah, saya bilang ini Pak Haji, ya Pak Hajinya itu ya namanya haji biasa lah, bukan Ustadz, bukan kiai, ya, karena dia sudah haji, memang basicnya adalah tukang, orang Madura. Saya tahu Pak Ustadz tidak boleh menghadapkan kamar mandi, toilet itu mengarah kiblat. Wah, saya bilang ini hebat ini tukang kayak begini. Karena ada sebagian tukang yang tidak ngerti. Yang penting menurut dia secara ilmu arsitektur, ini bagus, ya dibuat. Masya Allah, pinter Pak Hajinya kalau yang ini kemarin. Ya, sehingga kalau ada WC yang menghadap kiblat, sebaiknya dipindah. Meskipun ada pendapat para ulama mengatakan kalau sudah jadi WC nggak apa-apa, ya. Kenapa? Yang dilarang itu di tempat terbuka katanya. Nah, tapi WC ini kan kita buat. Kalau dulu di zaman Nabi nggak ada WC di rumah, nggak ada WC dalam rumah.
Ya, orang kalau mau buang air pergi jauh ke balik-balik bukit, buang air sana, pulang gitu. Dulu begitu kebiasaan. Masya Allah. Bahkan di kampung-kampung tertentu sampai hari ini ada orang yang tidak punya WC, tidak punya kakus. Terus BAB-nya kemana? Ke pinggir sungai ada. Ini tahun-tahun segini lah, tahun 2020 saya masih lihat yang kayak begitu itu. Jadi pagi-pagi di pinggir sungai itu rame orang. Ya, sarungan Bu, sarungan. Kepalanya ditutup. Maaf ya. Sarungnya diikat di pinggang, kepalanya ditutup, pantatnya kebuka. Jadi kalau kita lewat naik perahu di sungai itu bisa tahulah kita. Masya Allah. Tapi begitu kehidupan masyarakatnya begitu. Ya. Nah, saya ingat di kampung saya sendiri itu tahun 90-an orang masih pada pakai kakus. Tapi alhamdulillah masih pada pakai kakus. Ya, belum kloset kan, masih kakus tuh masih banyak. Nah, kalau sekarang sudah pada pakai WC, pakai kloset itu sudah alhamdulillah sudah membaik lah. Bahkan ada satu daerah maaf tuh WC-nya terbang. Kayak gimana itu? Pakai kantong kresek, Bu. Beneran. Habis selesai disimpul nih. Beneran kayak begitu. Masya Allah. Jadi memang perkembangan zaman itu ke depan Masya Allah luar biasa ya, sampai ada pepatah orang kampung ya, saya orang Medan, orang Melayu, katanya apa? Di situ mau berak, situ gali lubang. Apa itu maksudnya? Udah kebelet baru cari WC gitu ya, karena dulu biasanya orang begitu, mau BAB baru cari tempat di mana sepi ya digali gitu. Masya Allah. Di Jazirah Arab dulu begitu. Dan kita ingat ya kisahnya Sayyidah Aisyah, ibunda Sayyidah Aisyah waktu peristiwa hadis ifki itu kan begitu. Dia buang air, pergi jauh, ya kan? Balik lagi, pasukan sudah berangkat pulang. Kan ketinggalan gara-gara itu. Masya Allah. Karena biasa memang dari dulu begitu. Nah, yang dilarang itu di tempat terbuka kayak begitu yang dilarang gitu loh. Nah, bagi kita sebaiknya kalau bikin WC jangan menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Kenapa? Kiblat ini meskipun jauh, tapi bagi kita itu sakral. Sakral banget kiblat itu. Masya Allah, penghormatan kita kepada Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa katanya? Riwayat lain kisah ini menyebutkan bahwa Al-Barra bin Ma'rur adalah orang pertama kali menghadap kiblat ketika hidup dan matinya. Masya Allah, ya. Artinya apa? Ini tidak diingkari oleh Nabi, tidak dilarang oleh Nabi. Berarti ini adalah satu hal yang positif dan baik. Caranya bagaimana? Ia dibaringkan telentang, kakinya mengarah kiblat dan wajahnya pun mengarah kiblat. Ya, kakinya mengarah kiblat dan wajahnya pun menghadap kiblat. Kemudian ia dibaringkan pada sisi tubuhnya sebelah kanan dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Jadi ada dua cara yang dia terangkan di sini. Kalau cara kedua ini ya cara orang mau dikuburkan begitu kan? Ya dibaringkan ke sebelah kanan. Nih kanan kita ini. Inilah yang dibaringkan, wajah kita mengarah kiblat. Dikiblatkan ke sana. Kepala berarti ke apa namanya ini? Utara ya. Nah, ya betul ya, utara ya sana ya. Iya utara ya. Jadi kepala ke arah utara, dibaringkan sebelah kanan, lalu wajah ke sana. Kalau itu memungkinkan, kan ada yang nggak mungkin juga, repot gitu loh. Lalu gimana caranya? Berarti kaki dan wajahnya saja ke sana, gitu. Berarti diselonjorin gitu loh, lurus. Ya, Masya Allah. Bahkan sebagian para ulama tidur pun lakukan kayak begitu. Ya, tidur. Ya. Kalau kita baca kitab Ta'lim Muta'allim, duduk selonjoran kaki kita mengarah kiblat saja dicela, nggak baik. Nih ibu nih, misalkan selonjoran kakinya ke arah sana, kiblat di sana, nggak baik. Ya. Sampai begitu ihtiram, penghormatan ulama terhadap kiblat. Masya Allah. Ya. Baik. Idza
awaita madja'aka fatawadda, jika engkau hendak tidur, awaita artinya engkau berniat untuk tidur, madja' ini artinya tempat tidur ya. Ya, maka diartikan jika engkau hendak tidur, fatawadda, maka hendaklah berwudu, wudu'aka lis-shalah, seperti wudu ketika hendak salat. Tsumma taji', kemudian berbalinglah ala syiqqikal aiman, terhadap berbaringlah ke arah sebelah kanan tubuhmu. Fa in mutta min lailatika, kalau engkau mati pada malammu itu, mutta fa anta 'alal fitrah, maka kematianmu itu dalam keadaan fitrah. Insyaallah tidur berarti miring ke kanan. Apakah wajib tat? Enggak wajib, Bu. Ibu pengen ke kanan, suami pengen ke kiri supaya tidurnya hadap-hadapan, enggak masalah. Nah besok gantian, yang penting jangan punggung-punggungan kan. Supaya kami dapat dua-duanya tat menghadap kiblat, berarti tidurnya sama-sama miring ke kanan. Ini tinggal diaturlah posisi. Dan kalau engkau mati, kata Nabi, maka kematianmu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik suci. Masya Allah. Kemudian yang kedua, tema yang kedua ya, apa yang harus dilakukan terhadap orang yang ruhnya telah keluar meninggal dunia. Ruh adalah hakikat kita. Yang kita sebut aku itu bukan fisik, ya kan? Kalau ditanya aku, mana akumu? Mana akunya kita mana? Ini, enggak kan? Ini pipi, ini wajah, ini tangan, ini kaki, ini kepala gitu. Aku kita itu mana? Akunya kita itu adalah ruh. Bentuknya nuraniyah. Nur diambil dari kata nur, cahaya. Nur, cahaya, nuraniyah, bentuknya adalah nur. Ya, makanya disebut dengan nurani. Ya. Bukan ada bendanya, ada fisiknya, enggak. Masya Allah. Jadi Allah masukkan ruh itu ke dalam jasad, maka ruh itu menyebar di seluruh tubuh kita. Di ujung jari ada, di mata ada, jadi menyebar. Ya ibaratnya air nih, dimasukkan ke dalam botol, dia mengambil seluruh ruang. Gitu ya. Jadi ada botol yang misalkan dia ada belok sana, belok sini gitu loh. Jadi dimasukkan menempati seluruh ruang. Masya Allah, begitulah ruh itu, karena dia tidak benda padat. Nah, ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan. Tidak diberikan kepadamu ilmu kecuali yang sedikit. Ruh tidak ada yang tahu hakikatnya. Ya, ruh itu letaknya di mana? Tapi kalau ruh keluar, ini bangkai. Badan kita itu adalah bangkai, mayat, jenazah. Nah, sementara kitanya, hakikat kitanya itu adalah ruh. Masya Allah. Kalau akunya kita dulu itu adalah badan yang dulu itu udah nggak ada. Waktu kita lahir telapak kaki kan segini. Nah sekarang coba lihat, udah 39 ukurannya, 40. Ya. Jadi aku yang dulu itu bukanlah, aku yang dulu itu adalah aku yang sekarang juga. Ya, aku yang dulu adalah aku yang sekarang. Tapi tubuh yang dulu bukan tubuh yang sekarang. Jadi akunya kita, dari kita nyebut diriku, aku sampai nanti mau mati, aku itu nggak berubah. Itu adalah ruh. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah mati? Ruh kita dicabut oleh Allah, dibawa oleh malaikat. Masya Allah. Kalau orang solih, ruhnya itu dibawa oleh malaikat harum semerbak. Sepanjang perjalanan menuju langit, harum semerbak. Sehingga makhluk-makhluk lain bertanya, siapa itu? Siapa? Kok wangi banget ya? Kok wangi banget itu siapa? Disebutlah oleh para malaikat itu, ini adalah si fulan bin fulan, ini adalah si fulanah binti fulan. Disebutlah nama yang paling disenangin oleh makhluk itu. Kita kan kadang ada gelarannya, Bu ya. Tapi ada gelaran orang yang tidak suka digelar kayak begitu.
Nah, siapa itu sentong? Dan malaikat tidak akan sebut nama yang tidak disukain oleh orang mati, yang soleh. Masya Allah. Tapi kalau sebaliknya, waliyadzubillah, berlindung kita kepada Allah, orangnya tidak soleh, ruhnya dibawa oleh malaikat yang muncul bau, bukan wangi, bau. Masya Allah. Ditanya oleh penduduk langit, siapa itu? Disebutlah namanya yang paling jelek dan paling dia tidak sukain. Masya Allah. Dikisahkan ini, diceritakan ini oleh Imam Al-Qurtubi dan juga Imam As-Suyuti dalam kitab At-Tazkirah. Yang pertama apa yang kita lakukan? Memejamkan matanya. Ada di antaranya mengajarkan doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Diusaplah, ya, diusaplah wajahnya, terpejamlah matanya. Masya Allah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata Rasulullah pernah mengunjungi Abu Salamah sedangkan matanya masih terbuka. Beliau lalu memejamkannya kemudian bersabda, sesungguhnya ketika ruh dicabut maka akan diikuti oleh matanya. Masya Allah. Kalau tadi kita sebutkan tanda orang yang husnul khotimah, kematiannya keningnya berkeringat. Ada yang kedua, matanya ngikutin roh ke atas, makanya matanya mendelik terbuka. Jadi orang yang sakratul maut belum tentu orang jelek, orang nggak baik. Orang yang matanya melotot juga belum tentu orang yang gak baik. Karena roh itu kata Rasulullah akan mengikuti, mata itu akan mengikuti roh itu dicabut, tarik. Mata itu akan menghadap ke atas. Maka Rasulullah melihat Abu Salamah begitu, Nabi tutupkanlah matanya. Di antara ada yang berdoa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ditutupkanlah matanya. Biasanya kalau baru-baru mati mudah. Tapi kalau matinya sudah lama agak sulit nutupin mata itu, agak sulit. Masya Allah. Makanya kita dianjurkan untuk hadir di saat orang pengen sakratul maut, supaya begitu meninggal langsung bisa ditutupkan wajahnya. Hikmahnya agar pandangan tidak buruk seandainya matanya dibiarkan terbuka. Jika mata mayit dibiarkan terbuka maka ia akan terlihat jelek sehingga memejamkan mata lebih baik. Iya. Nah, kalau matanya melotot nggak bisa ditutup kan jadi cerita orang. Ih, si anu mati, wih matanya, wih pantas aja, gitu kan? Kan jadi dosa lagi gitu bagi orang lain. Tutupkanlah matanya, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah mendoakannya. Yang mendoakannya dari Ummu Salamah telah disebutkan tadi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Harumkanlah namanya sepeninggalannya di tengah orang-orang yang masih hidup. Ampunilah kami dan dirinya wahai Rabb semesta alam. Luaskan ia di dalam kuburnya dan terangilah dia di dalamnya. Jadi mendoakan orang yang baru saja meninggal dunia. Nah, doa yang paling pendek tadi apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau mau ditambahin dengan doa ini Allahumma firlahu warhamhu juga nggak apa-apa. Kemudian menutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Ya, ini kebiasaan kita, kain apa namanya? Kain jarik ya? Ya, kain jarik. Kenapa bukan langsung kain putih? Nah, biasanya kain jarik ini kan berwarna untuk menutupin supaya nggak kelihatan. Karena nggak semua orang baru meninggal itu nggak semua langsung siap. Ada yang nggak siap. Ada yang auratnya masih kebuka, ada yang meninggal dalam nggak pakai baju, ada yang pakai celana pendek dan berbagai macam kan. Maka ditutuplah dengan kain jarik tadi, kain berwarna supaya tubuhnya nggak kelihatan. Kalau putih biasanya terawang kelihatan. Tutup untuk menutupi. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditutupin dengan kain seperti jubah yang berwarna hitam. Ya. Ditutupin tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kain yang berwarna hitam. Orang Indonesia susah kan cari kain hitam, maka dicarilah kain jarik yang berwarna supaya tidak tembus, tidak terawang. Tutup dari ujung rambut ke ujung kaki. Masya Allah.
Kemudian menyegerakan pengurusan jenazah dan mengantarkannya ke makam. Wa asri'u bil janazati, maka segerakan kalianlah pengurusan jenazah. Fa in taku salihatan, apabila jenazah itu adalah orang yang soleh, fa khairun tuqaddimunaha, maka kalian telah mempercepat kebaikan baginya. Dia orang soleh, diurus jenazahnya, maka secepat itu pula lah dia mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Kebaikan mana itu? Kebaikan di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Wa in yaku siwa dzalik, apabila dia selain itu maksudnya apa? Selain solih, berarti talih. Solih artinya orang baik, kalau talih orang buruk. Jadi solih cuma tinggal tambah alif saja di tengahnya menjadi talih. Jadi beda solih dengan talih. Sod dengan ta, dikasih alif jadi talih. Tapi kenapa tidak disebutkan dengan wa in yakul talihatan? Seandainya dia orang talih, kan bahasanya nggak bagus kan? Maka digunakan oleh Nabi apabila dia selain itu, artinya apa? Tidak solih, tapi konotasinya bagus, baik. Ya. Nabi tidak katakan apabila dia itu adalah orang jahat, nggak begitu. Fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kalian pun telah segera melepaskan keburukan daripada pundak-pundak kalian. Ada orang mati, kematiannya bikin orang lain lega. Alhamdulillah mati juga si anu. Tuh. Itu adalah kematian yang paling buruk, Bu. Nauzubillah, berlindung kita kepada Allah. Nah, jangan jadikan kematian kita bagi orang lain adalah ketenangan dan istirahat. Alhamdulillah mati juga dia. Ini 2 tahun terakhir aku tersiksa banget nih. Tuh. Syukur suamiku mati. Kalau ndak, aduh, tiap hari aku dipukulin. Itu berarti kalau ada orang bersyukur kematian kita, maka kematian itu buruk. Masya Allah. Yang kita pengen kematian kita adalah kesedihan orang lain. Masya Allah. Ya. Kita lahir orang bahagia, kita mati orang sedih. Jangan dibalik, kita lahir orang sedih, kita mati orang bahagia. Itu celaka itu hidupnya itu. Kan ada anak lahir kan tidak diterima orang tuanya, menyesal ayahnya, menyesal ibunya. Pas dia mati banyak orang bahagia. Nauzubillah. Jangan sampai kayak begitu. Termasuk mempercepat urusan jenazah adalah mempercepat proses memandikan, mengkafani, menyiapkan, menyegerakan dan sebagainya. Nah, kita di Indonesia belum terbiasa dengan yang begini. Belum terbiasa. Kita pengennya itu tunggu anaknya ngumpul, ya kan? Tunggu ini, tunggu itu. Wah, banyak yang kita tunggu. Padahal kalaupun datang nggak sampai jadi hidup, ya kan? Ini kan terakhir kali. Sudah lama anaknya itu merantau, sudah 12 tahun nggak pernah pulang di luar negeri. Kenapa nunggu mati baru mau pulang? Ya kan? Kenapa nunggu mati baru mau pulang? Kenapa pas waktu hidup dia nggak pulang-pulang 12 tahun? Kemana aja 12 tahun? Mamanya mati, ayahnya mati, baru pengen pulang nangis-nangis. Tunggu aku, tunggu aku. Nggak begitu anak yang soleh. Masya Allah. Ya, saya yakin kita ini rata-rata perantauan ya. Ya mungkin lah. Ya, kebanyakan kita perantauan di sini. Sejauh-jauhnya kita dari orang tua, minimal video call lah dengan orang tua. Jangan sampai putus hubungan dengan alasan ini itu. Masya Allah. Ya memang ya. Terkadang kendala apa? Ekonomi, bener. Ada orang bukan jauh jaraknya, tapi ongkos pulangnya besar. Aduh tat, kami sekarang itu anak 5, kami suami istri 2, 7 orang. Ongkos 1 orang itu naik pesawat minimal 1 juta. Udah 7 juta, kalau PP 15 juta. Masya Allah. Ya kan? Itu belum jajan, belum ini. Masya Allah. Apalagi kita kan kalau di Kalimantan pulang kampung, Bu, dikira orang kaya, Bu. Tidak tahu orang kalau kita di Kalimantan ini kerja pagi pulang sore, kadang keluar subuh pulangnya bisa subuh lagi. Masya Allah ya. Tapi kalau saya pribadi pulang kampung itu ya satu hal yang kayak wajib gitulah.
Ini setahun ini alhamdulillah saya udah 2 kali pulang kampung. Ya. Lebaran kemarin saya tidak pulang, 2 minggu lebaran saya pulang. Ya, mumpung udah bisa kan, pulang ketemu orang tua. Mumpung masih ada, benar. Ya, orang tua saya tinggal ibu. Jangan sampai begitu udah meninggal baru pengen pulang. Tunggu aku, kasihan orang tua. Dia pengen segera mendapatkan kesolihan amalnya yang dia buat di dunia, menemaninya di dalam kubur. Toh kita ketemu juga mau ngapain? Gak bisa kita hidupkan. Masya Allah. Jangan ditunda-tunda penyelesaian jenazahnya, kecuali yang memang sangat mungkin. Perjalanannya Balikpapan Samarinda, Balikpapan Bontang, masih 5 jam 6 jam kan masih apa namanya, masih mungkin gitu. Ada yang sampai nunggu sampai 1 hari semalam, kasihan. Nah, di sebagian daerah ada yang nggak biasa menguburkan waktu malam hari. Bahkan sebagian daerah malam dikerjain. Ninggal maghrib jam 10 malam dikerjain. Masya Allah. Di Jakarta ada beberapa daerah kayak begitu, di Jakarta. Di Depok juga begitu. Belum 2 minggu perasaan ada seorang kiai di Depok, Santren Qatrun Nada, meninggal. Kiai Burhan malam itu meninggalnya ba'da asar, malam itu juga dikebumikan, selesai. Masya Allah. Supaya apa ya? Supaya dia cepat mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sudah disiapkan Allah di alam barzahnya, di alam kuburnya. Jangan kita tunda kebaikan orang lain ya. Tapi di sebagian daerah kayaknya Balikpapan belum masyhur yang nguburin malam hari, kecuali Covid. Nah kalau Covid langsung. Nah mahasiswa saya tuh yang gali di kilo 15 tuh mahasiswa saya, Bu. Ya, kemarin lagi rame-rame saya tanya, Kal hari ini berapa? 3 Pak. Hari ini berapa? 8 Pak. Hari ini berapa? 15 Pak. Pernah 15 satu malam, Bu. Satu hari sampai malam mereka kerja. Ya, saya sambil bercanda, wah kaya dong gitu. Karena satu kubur dia dapat 300.000, Bu. Kalau 15, tinggal dihitung aja 3 kali 15 apa 4,5 juta. Kalau biasa satu kubur 300.000 bagi 5 bagi 4. Ini enggak 300.000 itu dia sendiri. Ya, makanya biaya Covid nguburinnya itu mahal. Ya. Jadi kalau bisa jangan mati Covid lah kita. Biayanya mahal, Bu. Ya, kalau bisa. Mudah-mudahan sehat selalu, dijaga oleh Allah, dilindungi dari penyakit dan keburukan-keburukan. Tapi tetap mati kita, Bu, tetap mati. Ya sebisa mungkin mati kita jangan bikin orang susah, itu aja lah. Ya, jangan bikin orang susah. Ada orang matinya susah, hidupnya susah. Ya kapan dia bikin kita senang? Jangan sampai begitu. Baik. Kemudian menyegerakan pelunasan hutang-hutangnya. Ada hutang, ada wasiat. Mana yang kita dulukan? Hutang, wasiat Allah begitu. Ya, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Ya. Dari Salamah bin Al-Aqwa, jenazah seorang pernah dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, salatkanlah ia. Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai hutang? Mereka menjawab, iya. Lalu beliau bertanya, apakah ia mempunyai sesuatu yang ia tinggalkan untuk membayar hutang? Mereka katakan tidak. Maka beliau bersabda, solatkanlah teman kalian itu. Seorang Ansor berkata, ada yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah Abu Qatadah. Solatkanlah ia dan aku yang akan melunasi hutangnya. Maka beliau pun mensolatkannya. Artinya apa? Nabi nggak mau mensolatkan orang yang masih punya hutang. Kenapa? Karena hutang akan menghalangi doa. Ya kan Nabi, Allahumma ighfir lahu warhamhu, kata Nabi, ya Allah ampunilah, kasihannya dia. Sementara dia tidak berhak mendapatkan itu karena masih punya hutang. Bagaimana Allah mau ngampunin? Nabi berakhlak kepada Allah, orang ini belum berhak mendapat ampunan karena dia masih punya sangkut paut dengan orang lain. Maka hutang didahulukan. Makanya di banyak wilayah orang mau diantar ke kubur, orang mau disolatkan, pidato dulu, ya kan? Pemuka kampung, orang tetuanya, sesepuhnya, atas nama keluarga almarhum almarhumah, kami mohon jika ada yang berkaitan tentang hutang piutang diselesaikan oleh ahli waris. Hutang piutangnya sekarang sudah berpindah kepada kami ahli waris. Almarhum almarhumah sudah bebas daripada hutang piutangnya, gitu. Supaya apa? Supaya ketika dia disolatkan aman.
Aku tak mau nyolatkan si anu, utangnya belum dilunasin ke aku. Rugi 2 kali bu kita, utang tak bayar, pahala kita tak dapat. Ya. Kenapa Nabi tidak mau? Karena doa Nabi kan makbul. Allahumma firlahu, doa Nabi makbul. Bagaimana makbul? Orang ini belum berhak dapat syarat untuk makbul. Tapi Nabi katakan kalian ajalah yang menyolatkan, aku enggak. Nah, sampai kata Abu Qatadah, aku yang nanggung hutangnya ya Rasulullah, yuklah solatkan. Maka disolatkanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tipe orang bu, kalau minjam ya Allah manisnya bukan main. Allah cuma 5 juta, nanti seminggu ku bayar. Ini tanggal 1 ntar deh, tanggal 5 nggak nyampe seminggu. Oh, tanggal 4 udah hilang dia bu. Di miss call nggak diangkat, tiba-tiba HP-nya centang 1 itu. Masya Allah. Hutang ini berat. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati syahid, dia punya hutang, nggak bisa masuk surga. Mati syahid kan wajib masuk surga. Mati syahid fisabilillah masuk surga, tapi karena masih ada utangnya, dia terhalang masuk surga. Makanya jangan tunda-tunda hutang. Ya, dapat langsung bayar, jangan dapat dihitung-hitung dulu, dipegang-pegang dulu, nanti bayar utangnya setengah dulu ya, gitu kan? Masya Allah. Penyakit duit itu begitu bu. Nyampe cuma numpang lewat, oh sekian juta, nih utangku selesai, bulan depan yang utang lagi. Selesaikan hutang, segerakan. Menunda hutang kepada orang yang kaya adalah zalim. Zalim, kata Nabi, zalim diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Zalim menunda hutang kepada orang kaya. Segerakan hutang. Kalau bisa sebelum kita mati catatan hutang itu ada. Masya Allah. Bahkan kata Nabi, kalian pergi musafir lebih daripada 2 malam, tinggalkan wasiat. Misal nih kita mau pergi kemana, umroh 10 hari, kan anak-anak tidak tahu kalau kita punya utang di warung sekian, di Sianu sekian. Tulis bu, tulis utang itu kalau perlu. Biar nauzubillah kalau kita mati dalam perjalanan, meninggal waktu umroh, meninggal waktu haji, begitu lihat anak, oh mama punya hutang, didatanginlah ke orang, hutang kita ada yang bayar. Banyak loh orang mati keluarganya nggak tahu kalau dia punya hutang. Segerakan urusan hutang, jangan ditunda-tunda. Masya Allah, biar kita itu plong. Ya, hutang di dunia bisa diselesaikan, hutang di akhirat berat. Baik, yang selanjutnya hal-hal yang boleh dilakukan terhadap jenazah. 1, menyingkap penutup wajah dan menciumnya. Ya, tentunya ini yang kalau perempuan yang harus mahramnya ya. Ya, jangan mantannya yang melihat, kasih aku melihat mantanku terakhir kali ya, itu tidak ada itu. Ya, tidak boleh. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar mencium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat. Sambil mencium, kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Tibta hayyan wa tibta mayyitan ya Rasulullah. Engkau bagus ketika hidup, engkau juga bagus ketika wafat ya Rasulullah. Kalimat ini Abu Bakar pertama yang mengucapkan. Tibta hayyan wa tibta mayyitan. Engkau bagus baik ketika masa hidupmu, bagus dan baik pula ketika engkau setelah wafat. Dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah ini adalah sahabat yang luar biasa. Rasulullah itu pernah di awal-awal dakwah di Mekah dipukulin orang Rasulullah. Pingsan Nabi berdarah-darah. Abu Bakar mau nolong. Kata keluarga Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, jangan tolong Abu Bakar. Kamu tahu siapa itu di belakangnya, siapa yang memukul, siapa yang begini. Nanti kamu celaka, kata Abu Bakar. Aku nggak peduli. Pokoknya Muhammad ku tolong, Rasulullah ku tolong. Ditolong oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun dipukulin juga berdarah-darah, pingsan berdua. Rasulullah diangkat ke rumahnya, Abu Bakar diangkat ke rumahnya. Abu Bakar begitu siuman sadar dari pingsannya. Yang pertama dia tanya, bagaimana Rasulullah? Bagaimana Muhammad?
Ya, dia tidak tanya gimana aku tadi, siapa yang pukul aku, siapa yang angkat aku, enggak dia tanya, enggak peduli. Langsung dia datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Rasul, dia tidak peduli bagaimana kondisinya. Begitulah bagaimana dekat kentalnya persahabatan antara Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Utsman bin Maz'un yang telah meninggal dunia, lalu beliau menyingkap wajahnya kemudian menunduk dan menciumnya. Beliau menangis hingga aku melihat air mata mengalir di bagian atas pipi beliau yang menonjol. Saya katakan wanita boleh menyingkap penutup wajah jenazah jika yang meninggal adalah wanita suaminya atau mahramnya, kata pengarang. Ya. Jadi yang lawan jenis jangan. Ini teman kami Tad, teman satu SD, SMP, SMA, sekali aja kami mau lihat. Tapi itu lawan jenis, jangan dikasih, tidak boleh. Ya, jangan lagi. Nah, tapi kalau memang keluarga, mahramnya, istrinya atau suaminya atau anaknya atau cucunya, silahkan, nggak apa-apa. Dilihat, ya, dicium boleh. Ya, bahkan sebagian kita itu terlalu berlebihan. Ada yang mengatakan jangan cium, jangan buka, nanti kena air mata, bla bla gitu ya. Gak apa-apa, air mata itu tidak najis, gak masalah. Ya, misalkan nenek dicium oleh cucunya nangis, netes air matanya ke nenek, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, kadang kan jangan, nenekmu sudah diiniin, jangan lagi, lihat dari jauh aja, kasihan. Ya, cucunya udah datang perjalanan 5 jam nyampe ke Balikpapan, tidak boleh cium neneknya. Ya kan kasihan, kasih saja cium, silakan dicium, masya Allah, tidak ada masalah. Ya. Ya. Selagi itu masih kategori mahram, sesama wanita silakan. Ya, sesama wanita silakan, sesama laki-laki nggak apa-apa. Kalau yang mahram juga nggak apa-apa. Menangisi jenazah selama tidak berlebihan, artinya boleh menangis, boleh. Menangis boleh. Rasulullah ketika anaknya Ibrahim meninggal, wafat Ibrahim, masya Allah. Ibrahim ini umurnya sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah. Lagi lucu-lucunya bu, anak baru 1 tahun setengah itu kan lucu-lucunya. Meninggal, sedih Nabi, menangis Nabi, menetes air matanya, masya Allah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma', mata ini meneteskan air mata. Ya. Wa innal quluba la tahzan, hati ini pun merasakan kesedihan. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, engkau meninggalkan kami atau berpisah denganmu wahai Ibrahim adalah satu kesedihan. Nabi manusia biasa kan? Sifat wajib bagi Nabi itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, 4. Sifat mustahil lawannya siddiq, kazib, pendusta. Lawannya amanah berarti khianah. Lawannya tabligh adalah kitman. Lawannya fatanah adalah jahil. Jadi 4 wajib bagi Nabi, 4 mustahil, 1 jaiz. Jaiz itu apa? Ayat tasifa bi sifatil insan. Nabi bersifat layaknya manusia biasa. Nabi sedih, Nabi menangis, Nabi tertawa, Nabi ngerasa lucu. Jangan kita bayangkan hidup Nabi itu garing, nggak ada canda tawa. Canda tawa ada dalam kehidupan Nabi. Ada canda tawa. Jangan bayangkan Nabi kalau ngumpul sama sahabat tasmi' Quran, baca hadis, belajar fikih, nggak begitu melulu. Canda tawa ada. Bercanda Nabi dengan para sahabat. Dengan Ali selain sepupunya juga menantunya. Masya Allah. Ali menggoda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali makan kurma, bijinya diletakkan di depan Nabi. Coba itu. Letakkan depan Nabi, terus komentar Ali apa? Tuh lihat Rasulullah makan kurmanya banyak gitu. Ya, dibalas oleh Rasulullah, lihat Ali makan kurma sak biji-bijinya gitu. Bercanda Rasulullah. Jangan kita bayangkan kehidupan Nabi itu agama, Al-Quran, hadis, enggak. Bercanda, manusia biasa. Masya Allah. Ya.
Bahkan kan istri-istri Nabi juga, sesama istri Nabi kan saling bercanda kan. Pernah Nabi dengan istrinya di rumah, kalau tidak salah Hafsah dengan Ummu Salamah main tepung. Jadi tepung adonan itu toel-toel ke wajahnya itu. Tuh. Nah, tiba-tiba sahabat masuk, langsung tiba-tiba beberes rapi, langsung gitu diam. Nabi hadir di situ, dua istrinya saling bercanda, biasa kehidupan normal. Masya Allah. Mungkin ibu berat ibu ya, bercanda dengan madu gitu. Horor banget itu. Masya Allah. Tidak enak ini horor siang-siang kayak begini. Jadi Nabi SAW menangis, sedih karena dia juga adalah manusia biasa. Baik. Disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu tentang kisah meninggalnya Ibrahim. Ini ada. Maka Rasulullah meraih Ibrahim lalu memeluk dan menciumnya, kemudian kami masuk menemui beliau sementara Ibrahim sedang menghadapi sakratul maut. Ternyata beliau meneteskan air mata. Melihat kejadian itu Abdurrahman bin Auf bertanya, "Apakah engkau menangis ya Rasulullah?" Ditanya Abdurrahman bin Auf. Nabi menjawab, "Wahai Ibnu Auf, ini adalah rahmat." Rahmat maksudnya apa? Rasa tangis karena cinta, karena sayang itu adalah rahmat. Kemudian tangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh orang lain. Lalu beliau bersabda, Innal aina tadma'u wal quluba yahzan. Sesungguhnya mata ini meneteskan air matanya, wal qalba yahzan, dan hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tidak ada yang kita katakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Wa inna bi firaqika Ibrahimu la mahzunun. Ketika kami berpisah denganmu wahai Ibrahim, maka perpisahan itu meninggalkan kesedihan atas kepergianmu. Ya, Nabi manusia biasa, sedih. Masya Allah. Nabi kan punya anak laki-laki bu ya. Ada Qasim. Ya, Qasim anak laki-lakinya paling besar, maka dipanggil dengan Abul Qasim. Ya, nama Nabi juga Abul Qasim. Ya. Abul Qasim artinya bapaknya Qasim. Ya. Nabi juga punya anak namanya Abdullah, atau disebut juga namanya At-Tahir. Abdullah itu nama lainnya adalah Tahir, At-Tahir. Qasim, At-Tahir, dan Ibrahim. Ibrahim ini dari istri beliau Maria Qibtiyah, ya, orang Qibti, orang Mesir. Makanya Nabi itu terhadap bangsa Mesir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sihri, apa, besanan. Maka Nabi berwasiat kepada sahabat, jaga kalian Mesir. Mesir itu punya hubungan kekerabatan dengan kita. Kekerabatan pertama dari Ibrahim karena istrinya orang Mesir. Masya Allah. Kekerabatan kedua istri Nabi Maria Qibtiyah juga dari Mesir. Kerabat pertama karena nasab Nabi Ismail dari Mesir. Nah, karena Nabi menikahin Maria Qibtiyah juga wanita Mesir. Untuk mengenang itulah Nabi menyebut nama anaknya dengan nama kakek jauhnya, yaitu Ibrahim. Masya Allah. Makanya dinamakan namanya Ibrahim, untuk mengenang siapa? Kakek jauhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking cintanya, saking sayangnya Nabi, meninggal anaknya di waktu lagi lucu-lucunya. Masya Allah. Lagi baru bisa belajar panggil ayah, panggil ibu, panggil mama. Gimana perasaan itu? Dan saat itu usia Nabi sudah sekitar 60 tahun. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis lain bahwa ketika Sa'ad bin Ubadah sakit, Rasulullah menangis, dan ketika orang yang melihat menangis, mereka pun ikut menangis. Ala tasma'un, kata Nabi, tidakkah kalian mendengar, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain. Allah tidak akan mengazab orang yang mati, yang mayit, bidam'il 'ain, dengan tetesan air mata, wala bihuznil qalbi, dan tidak juga menyiksa mayit karena kesedihan hati, walakin yu'adzibu bihadza, tapi dia akan tersakitin, disiksa dengan ini. Wa asyara ila lisanih, kata Nabi, dia tunjukkan, dia isyaratkan lisannya, lidahnya. Au yarham, lidah kitalah yang menyebabkan mayit itu disakitin atau disayangin. Wa innal maita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih, maka si mayit akan diazab karena tangisan keluarganya.
Tangisan yang gimana? Tangisan yang berlebihan atau yang disebut dengan nihah, yang sampai meratap, marah, tidak ridho, ya, sampai ada yang mukul wajah, ada yang ninju dinding, ya, ada yang sampai berlebihan lah. Ya, menangis saja biasa, sedih biasa, lumrah. Nah, jika hanya sekedar menangis mayit maka tidaklah dilarang. Yang dilarang adalah mengucapkan sesuatu yang buruk. Jadi lisan itulah yang akan menyebabkan mayit tersakiti. Dua, apakah mayit diazab karena tangisan dan ratapan keluarga? Kalau tangisan tidak, tapi kalau ratapan yang berlebihan itulah yang dilarang. Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar serta yang lainnya berpendapat bahwa mayit diazab karena tangisan keluarga. Sedangkan pendapat Aisyah berbeda dengan mereka. Ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah pernah melewati jenazah seorang Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya. Beliau lalu bersabda, innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'adzabu fi qabriha. Sesungguhnya mereka benar-benar menangisinya sementara ia sedang diazab di dalam kuburnya. Apabila tangisan itu berlebihan. Mungkin di Indonesia sudah enggak ada. Di Mesir saya yakin sampai hari ini masih ada orang kalau lagi nguburin jenazah, ada pasukan yang tidak dikenal datang, tiba-tiba di kuburan mereka ikut nangis kayak kenal aja sama yang mati padahal nggak kenal. Jadi kayak budaya ya. Jadi semakin tangisannya itu besar, meraung-raung, menunjukkan dia ini orang yang dicintai banget lah sama orang. Padahal kenal juga enggak. Ya, modusnya apa ya? Minta dibayar gitu. Ya, dulu yang saya tahu di kampung saya itu orang-orang etnis Chinese itu kalau meninggal ada yang begitu tuh. Nah, ada yang begitu. Ya, ada orang ya, sementara ini jenazah dibayar, mayit banyak, ada yang dari belakang tuh nangis. Ya, supaya apa? Supaya keluarganya ngasih duit. Modus aja itu, orang-orang yang begitu itu modus aja gitu. Ya apa namanya? Ya cari duit lah. Bahkan teman saya di Jakarta cerita, dia lagi ziarah ke makam bapaknya, tiba-tiba ada orang pakai koko, pakai kopiah, ambil surat Yasin, baca Yasin di situ. Habis baca Yasin doa. Nah, si anaknya tadi bingung, ini siapa ya gitu loh, teman ayahku kah, apakah? Dia husnuzon aja. Selesai dia ziarah, orang tadi ngikutin, Mbak, masa sih nggak ada? Maksudnya apa Pak? Ya seberapa lah gitu loh, kan bapakmu sudah kudoain gitu. Ya, ternyata nyari duit sebegitunya di Jakarta gitu ya, kan lumayan tuh Bu ya. Kalau sehari orang apalagi mau lebaran kan, wow, nunggu bisa 10 orang itu ziarah kubur doain Yasin, 10.000 udah dapat 100 itu ke 10. Masya Allah. Jadi sebegitunya orang cari duit. Nggak perlulah begitu itu ya. Bahkan di Malaysia itu ada teknologi yang lebih canggih, batu nisan bisa ngaji ya, dipasang antena kayak tenaga surya, nanti dia ngaji tiap waktu tertentu, dia baca apa gitu loh, tiap malam dia baca Yasin. Jadi anak-anak sana itu yang sudah gak begitu peduli dengan orang tuanya, cukup bagi dia belikan batu nisan otomatis dipasang di kuburan orang tuanya. Anaknya ngapa-ngapain ya, malam-malam tiba-tiba batu nisan itu rame baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi rame kuburan. Di Malaysia sudah ada, Indonesia belum ada ya. Nah, jadi orang sudah tidak peduli kan, daripada dia baca Yasin rame, susah, lama ya, dibeliin aja nisan otomatis, tinggal pasang listrik tenaga surya kan, otomatis tuh, siang dia ngecas, malam dia baca Yasin ya, dikiranya bermanfaat. Enggak ya, apa manfaatnya? Yang ngaji adalah kaset, rekaman, flash disk di situ ya. Kalau mau doalah anaknya di rumah, doalah dia kalau mau datang kubur ziarah ya. Bacaan-bacaan dari kaset begitu itu tidak ngaruh buat orang yang sudah sudah meninggal. Baik, saya kira ini dulu sementara ya. Nanti insya Allah kapan waktu bisa kita lanjutkan ya, ternyata banyak juga bahasannya. Jadi pada prinsipnya kesedihan kita selagi itu tidak berlebihan, itu lumrah, maka itu dibolehkan ya. Yang sampai menyakitin, menampar wajah, merobek baju,
Orang jahiliyah kerjaannya begitu. Dengan maksud apa? Supaya seakan-akan Tuhan melihat orang ini dicintai banget. Emang Tuhan bisa ditipu? Gak bisa. Ya, kalau memang dia buruk, ya buruk bagi Allah. Ya, kalau memang dia baik, gak ada orang nangis, ya tetap aja baik. Ya, jadi kita sedih orang tua meninggal, pastilah. Sedih anak meninggal, pasti. Sedih suami atau istri meninggal, pasti. Tapi tidak boleh secara berlebihan. Nah, kalau berlebihan itulah yang menyebabkan mayat atau jenazah diazab di dalam kubur. Baik ibu-ibu yang muliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita, terkhusus kalau kita menghadapi orang yang sedang sakratul maut. Lakukan, ya, talqinkan, ya. Jangan nunggu mati baru ditalqinkan, ya. Ada juga yang menalkinkan di kubur kan, ya. Padahal sebelum mati itulah ditalqinkan, ya. Supaya apa? Supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Barangkali ada yang mau ditanya seputar apa yang kita sampaikan, monggo dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Meninggalkan hutang. Iya. Misal gimana tadi? Hutang masih tersisa, tapi ada aset yang mau dijual. Masih ada sisa warisan. Maksudnya apa? Utang, misal utangnya 100 juta, asetnya 200. Kan masih ada 100 juta itu sisa kan? Hutang sudah lunas, alhamdulillah. Hutang yang gimana? Kok saya kurang? Atau ibu buka maskernya biar ngomongnya jelas saya. Iya. Saya agak kurang paham gimana. Hutang almarhum sudah lunas, dibayar dengan asuransi dan lain-lain gitu belas. Sudah lunas semua hutang kan? Sisa aset mau dijual, katakan sisa aset terlaku 200 juta. 200 juta ini sudah warisan sudah. Toh hutang kan sudah ada yang bayar kan? Sudah ada yang bayar. Uang yang kita udah lunaskan itu enggak dikeluarkan lagi dengan aset. Enggak, karena kan sudah ada yang bayar. Misal gini, kita tahu ya kalau orang punya kredit beli rumah, begitu almarhum meninggal, ini kan dijamin sama bank, ya kan? Ada penjaminnya, misal gitu ya. Iya, artinya gitu. Kalaupun gitu kan sudah ada yang bayarin, sudah lunas hutang, tapi aset masih ada. Maka aset itu menjadi harta warisan. Harta warisan bagi entah itu istrinya, entah itu anaknya, entah itu orang tuanya. Hutang kan sudah dibayarkan semua kan? Dengan asuransi lah, dengan uang taspen dan lain-lain kan sudah nutup hutang.
Heeh. 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 Dia mau jual aset yang ini yang almarhum. Maksud saya itu utang dia itu boleh nggak dikeluarkan dengan hasil penjualan asetnya itu? Berarti kemarin statusnya cuma minjamin bayar utang. Nah kalau dari awal statusnya misalkan gini, Ustaz, dia meninggal, ada orang yang minjamin untuk nutup utang, kan gitu tuh, ditutupin 100 juta. Nah menanti asetnya laku terjual, ya kan gitu. Karena nggak mungkin kan utangnya 100 juta dibayar dengan tanah yang dipotong dua, itu susah lagi urusan. Jadi dipinjam dululah 100 juta, tutup hutang. Nah, itu boleh, silakan. Terjuallah tanah 200 juta, yang pinjaman tadi dikembalikan, gitu ya. Iya, dikembalikan ya. 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 Betul. Iya betul. Ayah 1/6. Iya, istri 1/8. Yang 1/6 dari ayah itu kan dapat. Iya. Kalau kita nggak kasih penuh boleh nggak? Kenapa ndak penuh? Dosa dong. Dosa, jangan dikurang-kurangin. Kecuali si ayah bilang, udahlah kasih aja untuk cucuku, gitulah, nggak apa-apa. Nah kalau gitu misalkan gini, jatah si kakek 1/6 misalkan 600 juta. Kata si kakek, udahlah aku kasih 100 aja, 400 untuk cucu-cucuku. Boleh. Tapi jangan ditilep di tengah jalan, kek cuma ada segini nih kek, cuma ada 200. Itu yang nggak boleh, haram, mencuri haknya kakek, mencuri haknya orang tua almarhum, itu nggak boleh. Ya. Boleh. Bilang nggak apa-apa. Kek ini ya boleh ndak kek sekian ratus ini kasih ke cucu-cucu lah. Kalau kata kakeknya, alhamdulillah ndak apa-apa untuk cucuku semua, itu lebih bagus. Iya. Tapi jangan sampai ditilep tengah jalan loh, itu yang ndak boleh itu. Zolim nanti terhadap si kakek. Almarhum nggak ada sangkut paut. Almarhum sudah selesai dia dengan dunianya. Kita ahli waris yang tidak boleh menyembunyikan hak waris orang lain, entah itu kakek, entah itu ibu. Ya. Iya. 1/6 sekian juta, ya. Ya, boleh kalau kakeknya ridho ya. Jangan dipaksa. Ini kakek, si kakek ndak tahu aja itu, jangan itu harta haram nanti jadinya ya. Baik. Monggo yang lain kalau masih ada. Waalaikumsalam. Kalau almarhum tanpa sepengetahuan kita gitu loh, dia punya utang. Kalau ada orang haji, kebanyakan seperti itu, dan kita nggak tahu dia berutang untuk apa. Ya, betul. Itu kewajiban ahli waris. Baik, ya. Banyak kasus betul. Kita tidak tahu almarhum punya utang, tiba-tiba begitu meninggal ada orang datang. Yang pertama dilakukan apa? Buktikan kalau itu utang almarhum. Makanya hutang itu harus ada catatannya, harus ada saksinya. Makanya ayat paling panjang dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, 1 halaman penuh itu ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, wahai orang beriman, kalau kalian ngutang sudah ditentukan waktunya tertentu, faktubuh, catat, tulis, wastashidu syahidaini min rijalikum, ambil 2 orang saksi laki-laki untuk menjadi saksi. Kalau enggak ada 2 laki-laki, 1-nya laki-laki, 2-nya perempuan. Ya, dalam saksi hutang. Kalau terbukti memang ada
Kalau terbukti saksinya ada, tertulis dan lain sebagainya, maka wajib kita bayar, Bu. Pak Ustadz itu almarhum meninggal nggak ada asetnya, ya kan? Siapa yang bayar? Ahli warisnya. Jangan harta warisnya aja mau, utangnya juga jadi warisan itu. Ya kalau nggak almarhum gue, urusannya nggak selesai di akhirat, nggak selesai urusannya di akhirat. Ya. Makanya minimal ahli waris katakan kami yang akan tanggung, tapi belum sekarang kami bayar. Toh kami juga tidak punya apa-apa. Almarhum cuma menyisakan harta warisan kaos kaki, sikat gigi, itu. Plus rice cooker satu, itu kan repot tuh. Kan nggak semua orang mati meninggalkan harta warisan, meninggalkan aset. Kalau ada asetnya dijual. Nah kalau belum laku, pinjam dulu kayak yang tadi. Begitu sudah terjual aset, baru dibayarkan pinjaman itu. Boleh. Nah, jadi jangan yang penting dia kan sudah mati, minta aja sana ke kuburan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Urusan utang itu dibawa sampai ke akhirat. Makanya sebaiknya kalau ngutang itu dicatat, minimal dicatat. Kalau utangannya besar, ada saksinya, tertulis. Perintahkan Al-Quran 2 orang laki-laki. Kalau nggak ada 2 orang laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Kenapa 2 perempuan? Kata Allah, kalau 1 lupa, fatudzakira ihdahumal ukhra, 1 lagi akan ngingatin. Ya. Kadang kan suka lupa itu. Ya, hutang itu kan suka orang lupa. Ada ya utangku ya? Iya, masa sih? Udah aku bayar gitu loh. Masya Allah. Jadi luar biasa kadang utang itu bikin kita lupa ingatan gitu loh. Ada lagi yang sampai nggak kenal dengan kita. Kamu siapa ya gitu lah. Tapi itu masih mending. Aku siapa? Itu lebih parah lagi tuh, lupa diri itu. Masya Allah. Urusan utang ini memang panjang, Bu. Panjang. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada wasiat, ada hutang, dulukan hutang. Sudah selesai hutang terbayar, baru wasiat. Ada kejadian, dia nggak tahu almarhum meninggalkan wasiat. Tiba-tiba dibagi harta warisan. Sudah terbagi, wasiat ketemu, datang dari notaris. Ini almarhum punya wasiat. Dibuka, ternyata 1/3 hartanya harus dikasih kepada sahabatnya. Kejadian di Jeddah kayak begitu. Mau ndak mau, ahli waris ngumpul lagi, ditarik lagi semua, dikeluarkan sejumlah 1/3 dari seluruh harta waris, dikasih ke sahabat almarhum. Tertulis wasiatnya itu, ada notarisnya. Masya Allah. Nah, ceritanya panjang. Jadi anak ini 4 orang, harta warisan ayahnya banyak harta warisan. Nah ketika ayahnya meninggal, sahabat ayahnya taunya belakangan. Begitu tahu almarhum sudah meninggal, dia datang, ketemulah dengan anaknya yang paling tua. Ayahmu itu sahabatku, kamu sudah dapat warisan sekian miliar, kalau rupiahin ya, miliaran 1 orang. Coba pecahan terkecil dari uang warisanmu itu kamu sumbanginlah ke masjid atas nama ayahmu. Bangunlah musola, bikinlah dispenser di depan masjid, nolong ayahmu. Wah, anak kan kalau sudah terima duit dari warisan, aku mau bangun ini, itu mobilku lama ndak ganti, anakku mau ini. Ndak ada yang mau. 1 pun dari 4 anaknya, itu duit besar. Ternyata belakangan notarisnya baru bawa surat wasiat. Akhirnya ditarik kembali. Dibagilah 1/3 dari keseluruhan hartanya ke sahabat ayahnya. Kata sahabat ayahnya, seluruh wasiat ayahmu kusumbangkan ke masjid untuk ayahmu. Kamu bukan anak yang baik. Masya Allah. Anaknya nggak ada yang solih, sahabatnya lah yang solih. Cocok itu orang kayak begitu berwasiat 1/3 dari hartanya kepada sahabatnya. Sahabatnya pintar, dikembalikan dalam bentuk amal solih. Bolehkah? Boleh. Riwayatnya jelas. Datang kepada Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, matat ummi, ibuku meninggal, afa atasaddaqu min maliha, bolehkah aku bersedekah dengan harta yang ditinggalkan oleh ibumu? Kata Nabi, boleh, silahkan. Masya Allah, silahkan bersedekah atas nama orang tua, silakan, boleh, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, Bu? Cukup? Nah. Ada yang lain? Baik.
Mari kita tutup pertemuan yang baik ini. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan. Kita tutup pula dengan doa kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin wa lakal hamdu wa lakal syukru ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah innahu al ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.